Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan mereview rekomendasi Juni saya terhadap saham-saham ITMG, Adaro, Indi, LSIP, dan TAPG. Yang saya review, kalau teman-teman ingat, nanti saya akan kasih linknya adalah video rekomendasi ini. Neraca dagang Mei 2023 turun 85%. Tapi apa yang bisa dibeli? Ya, video ini dibuat pada tanggal 18 Juni tahun 2023. Mari kita lihat reviewnya. Disclaimer informasi oleh Ide Investasi, saya tidak mempunyai posisi pada saham yang dibahas di dalam video ini dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Metodologi investment idea untuk video ini saya akan sharing. Saya akan ambil dari Indonesia Makro dengan fokus terhadap current account, dan saya juga akan reviewnya memakai pendekatan technical analysis Elliott Wave. Menarik ya teman-teman, pasti belum pernah nih yang membahas komoditas energi melalui pendekatan Indonesia Makro. Kalau technical analisisnya pasti banyak ya yang rekomendasi, tetapi saya akan mencoba gabungkan technical analysis dengan Indonesia Makro dengan fokus terhadap current account. Sedikit review neraca dagang Mei ya, pada saat kita call buy untuk saham-saham call tersebut adalah turun sebesar 85% secara tahunan dan drop 89% secara bulanan. Sisanya adalah hanya 440 miliar US dollar. Sorry, ini sisanya tinggal 440 miliar rupiah. I think so. Ya, seperti itu gitu, teman-teman. Kemudian summary komoditas energi coal di tahun 2022 ya. Waktu itu saya estimasi puncak harga komoditas itu terjadi di kuartal 3 dan kuartal 4 2022, dan itu kejadian. Kemudian penurunan harga saham komoditas energi waktu itu bersifat sementara. Ini adalah review saya untuk full year 2021. Oke, jadi ini adalah review saya untuk komoditas dan energi di tahun 2022. Dan kebetulan ini kejadian ya. Peak-nya di kuartal 3 dan kuartal 4 2022. Yang ini videonya, nanti saya akan kasih linknya buat teman-teman untuk mengecek apakah memang saya pernah mention hal seperti itu. Jadi bagi saya adalah bearish untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Oke, yang menarik. Nah, ini yang menarik nih, teman-teman. Makroekonomi sudah memberikan sinyal, yaitu current account mengalami defisit setelah 1,5 tahun mengalami surplus. Jadi ini current account ya, teman-teman. Current account-nya selama 1,5 tahun. Jadi kalau 1,5 tahun ya ini ya bisa dibilang ini 7 bulan. Selama 7 bulan berturut-turut, selama 7 kuartal berturut-turut, Indonesia mengalami current account surplus. Tetapi di kuartal kedua tahun 2023 defisit terjadi. Jadi teman-teman bandingkan ya. Ini kuartal kedua tahun 2023, dan bila kita bandingkan dengan kuartal kedua tahun 2022, Indonesia mengalami ekspornya tinggi untuk komoditas energi sehingga mengakibatkan current account-nya naik. Tetapi memang di Juli tahun 2021 juga mengalami defisit.
gitu. Tetapi teman-teman harus ingat di sini memang ada sedikit perlambatan meskipun dari awal tahun 2021 dibilang komoditas super cycle, akan tetapi seperti biasa memang ekspor di kuartal 1 dan kuartal 2 itu biasanya memang turun gitu. Nah, tetapi teman-teman harus lihat bahwa dilihat dari tren ya, kalau dilihat dari tren current account Indonesia ini mengalami declining, penurunan. Dan ini heavy sekali nih, berat sekali nih penurunannya yang terjadi sebagai akibat rendahnya ekspor komoditas dan energi. Mari kita lihat apa sih alasan current account-nya itu defisit untuk kuartal 2 tahun 2023. Ya, ini sumber dari Bank Indonesia. Untuk current account trade deficit penyebabnya adalah as the trade surplus narrow sharply to US dollar. Penyebabnya adalah amid moderating commodity price. Ya, ini makanya saya highlight. Turunnya harga komoditas disebabkan oleh global economic slowdown. Gitu teman-teman. Jadi ini penyebab current account deficit untuk kuartal 2 tahun 2023. Ya, jadi udah dikasih tanda ya sama makro ekonomi. Lalu apa sih dan bagaimana kelanjutannya kalau memang sudah diberikan tanda? Saya sedikit share mengenai summary trading yang saya pernah sampaikan. Ini saya kasih green karena ini semua tercapai targetnya. Saya memberikan rekomendasi bahwa itu adalah trading buy untuk Adaro, Indi, dan ITMG, di mana tren masih akan bearish untuk tahun 2023. Kemudian saya juga memberikan rekomendasi. Oke, kemudian saya juga memberikan rekomendasi untuk LSIP dan TAPG. Saya kasih green karena target tercapai, di mana tren juga masih akan bearish untuk 2023. Saya memberikan memberikan rekomendasi hold auto, dan kejadian auto terus mengalami peningkatan. Hanya saya masih memberikan rekomendasi invest buy di SMGR dan KBLI karena penurunan harga call ini akan berimbas positif terhadap dua emiten ini. Turunnya harga call akan berimbas positif pada SMGR, sedangkan turunnya harga tembaga akan berimbas positif pada KBLI. Kenapa? Karena net profit margin dua perusahaan ini akan mengalami kenaikan. Oke, jadi mari kita review. Ini berikut adalah rekomendasi saya untuk Adaro ya teman-teman, di mana target price-nya berada pada range 2550 sampai dengan 2750. Pada saat saya call buy, Adaro waktu itu berada pada level di 2300 ya teman-teman. Kemudian mari kita lihat hasilnya adalah yes. Jadi kalau teman-teman lihat, target saya ada 2550 sampai dengan 2750, di mana Adaro hari ini telah mencapai target maksimum saya, teman-teman. Ya. Jadi target dari posisi ini nih, saya memberikan targetnya di posisi ini di 2300, kemudian target 2750 tercapai hari ini. Dilihat dari chart, sepertinya akan wise untuk apabila teman-teman merealisasikan profitnya terlebih dahulu. Oke, ini untuk Adaro. Kemudian untuk Indika Energy, saya memberikan rekomendasi dengan target price di level 2120 sampai dengan 2250. Mari kita lihat apa yang tercapai. Ya, target Indika Energy tercapai ya. Antara 2120 sampai 2190 ini tercapai, teman-teman. Jadi
ya bisa dibilang ini juga wise buat teman-teman untuk kiranya teman-teman menjualnya terlebih dahulu. Kalau saya tidak salah, rekomendasi saya itu saya buat di sini pada saat eh, ya di Juni tanggal 18. Ya, teman-teman lihat begitu menyentuh 2190 ranging 2120 sampai dengan 2250 ya saya kasih. Kemudian Indika Energi setelah menyentuh dua level ini, Indika Energi mengalami koreksi. Nah, bagi orang yang technical analysis paham nih. Pahamnya bagaimana? Karena Indika Energi sudah membuat apa ya, ini namanya new low ya. Dari low ini Indika Energi sudah membuat new low. Jadi artinya adalah ini saatnya buat teman-teman merealisasi profit untuk para emiten coal. Untuk ITMG sendiri, saya memberikan rekomendasi target price antara 29.400 dan 31.800. Ya, teman-teman bisa lihat chartnya. Saya memberikan rekomendasi di sini. Kemudian, mari kita lihat yang tercapai oleh ITMG. Ya, ITMG tercapai levelnya, teman-teman. Rekomendasi saya dari 29.400 ya, yang terendah. Dan ITMG hari ini telah mencapai 29.950, teman-teman. Jadi, ya bisa dibilang tercapai. Dan menariknya ITMG meninggalkan, apa ya ini, doji ya. Jadi ini adalah tanda untuk teman-teman sudah baiknya merealisasikan profitnya terlebih dahulu. Kemudian kita berlanjut ke LSIP. Waktu itu target saya berada pada range 10.60 dan 10.90 ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat LSIP bahkan melewati target saya. Ya, tadi 10.60 sampai dengan 10.90. Tetapi setelah itu LSIP mengalami koreksi lanjutan. Gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tercapai target yang saya berikan. Kemudian untuk TAPEG saya memberikan rekomendasi antara, untuk TAPG rekomendasi saya adalah 620 sampai dengan 670 ya teman-teman. Oh sorry, ini seharusnya 640 ya. Jadi sorry. Oh iya benar. Targetnya ada 620 sampai dengan 670. TAPG sendiri menyentuh angka 635 teman-teman. Di atas 620 ya. Jadi bisa dibilang TAPG juga telah menyentuh targetnya. Kemudian TAPG melakukan koreksi kembali. Jadi bisa dibilang Indika Energi, Adaro, ITMG, LSIP, dan TAPG menyentuh target saya dan mungkin baiknya adalah teman-teman saatnya untuk menjual. Lalu bagaimana ke depannya? Saya sedikit memberikan view seperti ini. Jadi ini forecast yang dilakukan oleh Trading Economics. Ya ini hanya forecast biasa ya. Tetapi memang drop-nya ini terjadi, drop current account-nya ini terjadi terlalu signifikan ya teman-teman. Sehingga kemungkinan besar akan ada trade surplus berikutnya. Tetapi trennya kalau teman-teman lihat, trennya akan tetap turun. Gitu. Kenapa bisa dibilang tetap turun tren current account-nya? Ya, mungkin ini akan surplus kecil-kecil karena kan bisa dibilang di kuartal 3 dan kuartal 4 ini biasanya permintaan batu bara akan meningkat. Tetapi mari kita cek seberapa impact-nya kah kenaikan tren batu bara tersebut. Ini saya ambil data harga dari ICE Newcastle ya. Untuk pengiriman tertinggi itu terjadi akan di bulan Desember tahun 2023. Nilainya futures-nya ada di level 171 atau 172 bisa dibilang. Ini adalah level futures tertingginya untuk pengantaran di Desember dan Januari. Nah, mari kita bandingkan secara year on year, teman-teman. Ini adalah Newcastle Coal, dan saya akan bandingkan secara year on year-nya.
Bila tadi kita lihat tertingginya adalah berada pada level 171 dan 172, maka berarti yes, levelnya ada di sini dibandingkan secara harga year on year-nya. Nah, yang teman-teman harus ketahui adalah seperti ini. Mungkin harga batu bara di kuartal kedua ini masih bagus. Karena bisa jadi kontrak mereka itu masih mengacu kepada kontrak kuartal 1. Nih teman-teman. Atau bisa juga mengacu kepada kontrak, tapi nggak mungkin sih kalau kontrak di tahun sebelumnya. Saya lebih yakin ini adalah kontraknya mengacu di pada eh, kuartal pertama nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, harganya di kuartal pertama batu bara itu masih di atas 200 US dollar per ton. Ini dia. Berarti kuartal ketiga ya teman-teman, maka ada kemungkinan besar harga batu baranya akan memakai acuan pada kuartal kedua. Seperti itu. Gitu, teman-teman. Jadi bisa dibilang laporan keuangan lanjutannya kemungkinan akan saya estimasi akan flat atau turun. Kalau turun sedikit dikarenakan turunnya harga mungkin dikompensasi oleh turunnya harga ini akan dikompensasi turunnya harga ini, sorry maaf, maksud saya turunnya harga batu bara ya yang terjadi di kuartal pertama akan dikompensasi dengan kenaikan volume produksi. Seperti itu. Tapi yang teman-teman harus ingat, bila produksi semakin dinaikkan atau ditingkatkan ya produksinya, akan ada kemungkinan kejadian harga ke depan akan semakin turun. Seperti itu teman-teman. Jadi view saya adalah ya, jadi lebih baik jual dulu saham-saham batu baranya, apalagi khusus yang big caps, dan nanti mungkin kita bisa cover lagi mendekati rilis earning untuk kuartal ketiga. Tapi saya melihatnya penurunan harga batu bara, penurunan saham-saham batu bara akan terus berlanjut di November dan Desember. Jadi dia naik nanti hanya untuk antisipasi laporan keuangan, habis itu akan melanjutkan tren penurunannya. Karena yang tadi saya bilang, harga akan terus nih, teman-teman sudah ngeliat trennya, tadi mentok di 173 ya teman-teman. Ya, berarti trennya untuk turun akan terus berlanjut. Seperti itu. Oke, masih ada satu emiten yang sebenarnya saya tulis di June review saya, yaitu adalah call buy saya pada SMGR untuk kinerja full year fiscal year 2023 dengan estimasi revenue-nya naik 10% sehingga net profit-nya akan menghasilkan growth sebesar 10%. EPS trailing 12 months-nya pada saat video dibuat pada pada tanggal 18 Juni 2023 berada pada 344,65. Maka rekomendasi SMGR target buy-nya akan berada pada 6.900 dengan pendekatan konsep saya adalah min 10 tahun PE. Ya. Dengan min 10 tahun dengan price earning ratio-nya ada di 20. Ya, ini berarti 6.900 ini sudah tercapai ya kemarin ya targetnya. Nah, berarti target berikutnya adalah berada di 8.300 dengan pendekatan satu kali standar deviasi untuk 10 tahun, satu standar deviasi yang berdasarkan 10 tahun dengan price earning ratio berada pada 24 kali. Dan target harganya ada di 8.300. Kenapa saya yakin PE-nya akan mencapai di 24?
karena saya melihat bahwa di second half memang kebiasaannya SMGR akan mengalami kenaikan karena ada lebih banyak order dari proyek-proyek infrastruktur. Oke, jadi ini adalah upside yang saya hitung berdasarkan pada tanggal 18 Juni tahun 2023. Bila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa email atau teman-teman bisa leave comment. Nanti akan saya coba bantu jawab di dalam video ini. Nanti teman-teman tunggu, saya akan coba review laporan keuangan masing-masing dari, mungkin saya akan ambil sampel ya, 2 sampel dari laporan keuangan emiten coal dan para emiten CPO ya. Jadi ntar teman-teman leave comment dan disclaimer informasi oleh saya adalah saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi saran saya, baiknya teman-teman mengamankan profit dulu dari saham-saham coal. Ya, kalau CPO saya telat memberikan rekomendasi sell-nya, tetapi kalau teman-teman mengikuti video saya, baiknya teman-teman sudah melakukan sell pada saat mencapai pucuknya, yaitu LSIP di 10.90 dan TAPG rekomendasi saya adalah jual di 6.20. Semoga teman-teman cuan dan nantikan video-video review saya berikutnya. Salam ide investasi.